Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmawati, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 265 Jakarta. Di sini saya bersama Bapak Hafid Muhammad Rafi MPD. Beliau adalah guru PKN, guru bidang studi PKN dari SMP Negeri 265 Jakarta. Apa kabar Bapak Hafid? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oke, alhamdulillah baik ya Pak. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan nih Pak, praobservasi, di mana nanti sebelumnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran pada saat Bapak ada di kelas ya. Nah, terus atau nanti sebelumnya saya akan melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Iya, baik. Baik, nah kemudian ada tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi berjalannya proses pembelajaran di kelas yang nanti akan Bapak lakukan. Yes. Oke, dan kenapa hari ini kita akan melakukan wawancara praobservasi ya Pak ya? Yeah. Karena menurut saya ini adalah sebagai persiapan Pak, awal sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap lagi ya Pak ya, dan lebih percaya diri sehingga nanti kedepannya Bapak akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik. Oke, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan ke Bapak berkaitan dengan persiapan pengajar. Ya. Yang pertama mungkin tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak jalankan pada saat di kelas apa ya Pak? Baik, untuk tujuan pelajaran yang nanti akan saya sampaikan pada saat observasi, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menghayati, menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan perumusan, pengesahan, perubahan, dan struktur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga peserta didik mampu menjelaskan hak dan kewajibannya. Oke, baik. Saja. Ya, dari tujuan pembelajaran tadi sudah Bapak sebutkan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih area pengembangan yang hendak dicapai pada saat pembelajaran apa nih Pak? Ya, area pengembangan yang nanti akan dicapai yaitu ada dua, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya mampu mengetahui konsep norma dan undang-undang dasar serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pentingnya dan akibat dari melanggar norma tersebut. Untuk keterampilan mampu mengerjakan penugasan LKPD yang nanti akan diberikan. Lalu pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga agar tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, baik. Tadi Bapak sudah mengutarakan tentang area perkembangan ya. Yang di sini yang bisa saya tangkap adalah area pengembangan yang hendak dicapai adalah mungkin kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan nanti ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari area pengembangan tersebut, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Bapak dalam pembelajaran nanti bisa diceritakan Pak? Ya, untuk strategi yang nanti akan dipersiapkan yaitu saya akan menggunakan metode pembelajaran ceramah konseptual. Jadi di sini nanti mendengarkan penjelasan dari saya berkaitan dengan materi dan juga menggunakan media pembelajaran yang saya siapkan yaitu PowerPoint, ya, slide PPT, dan juga video pembelajaran tentang norma. Dan juga model pembelajaran yang saya pakai yaitu project based learning. Oke, baik. Menarik sekali nih ya Pak ya. Di sini Bapak sudah menyebutkan bahwa media pembelajaran nanti yang akan Bapak pergunakan dalam kelas yaitu berupa PowerPoint ya Pak ya. Nanti mungkin ada modulnya yang nanti akan diberikan ke anak-anak. Kemudian tadi ada strategi ya yang sudah Bapak persiapkan dalam pembelajaran seperti ceramah gitu ya Pak ya. Kemudian nanti ada pemberian LKPD ya. Oke, kira-kira semua itu Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut pada saat kapan dan jam keberapa dan di kelas berapa Pak? Rencananya untuk observasi nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 di kelas 7G, yaitu pada saat pelajaran pertama, jam ke-1 dan jam kedua. Oke, baik Pak. Nanti pada saat jam pertama dan kedua di kelas 7G ini nanti saya akan datang ya Pak ya ke kelas Bapak. Nah, di sini saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat nih proses pembelajaran nanti di kelas anak-anak seperti apa gitu ya Pak ya. Dan kan pastinya saya akan mencatat Pak hal-hal yang apa saja yang terjadi pada saat pembelajaran di kelas nanti. Nah, kemudian Pak setelah pelaksanaan observasi ini nih Pak ya, supervisi kelas ini, nanti mohon izin saya nanti akan mengadakan wawancara terakhir ya mengenai pasca observasi ya. Jadi kelanjutan dari pra observasi, dan terakhir pasca observasi gitu ya Pak ya. Nah, kemudian dari terakhir nih Pak, dari percakapan kita nih Pak, kira-kira apa yang dapat Bapak
apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak? Oke, di sini mengenai observasi di sini, saya melihat bahwa Ibu Rahmawati ini sudah mengetahui betul bagaimana mempersiapkan dalam pembelajaran itu harus apa saja yang perlu dipersiapkan, baik dari tujuan pembelajarannya, pengembangan yang akan dicapai, dan juga strategi-strategi yang mungkin nanti akan diterapkan itu apa saja. Jadi supaya nantinya saya bisa belajar ataupun mengajar dengan baik dan juga bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Oke, demikian percakapan kita tentang praobservasi sebelum melakukan supervisi kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di pelajaran PKN ya. Di pelajaran PKN di sini saya ingin memulai pembelajaran dengan membaca doa yang dipimpin oleh Alizi. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah membaca doa, insya Allah diberikan berkah dan kemudahan dalam mencari ilmu. Hari ini ada yang tidak masuk atau tidak hadir temannya? Siapa yang tidak masuk? Siva. Oh, Siva yang tidak masuk. Oke. Walaupun teman kamu yang tidak masuk ya ada satu ya, tetapi kita tetap harus selalu masuk ke sekolah karena itu hal penting ya. Pada hari ini ya kita akan mempelajari tentang norma ya, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, minggu lalu kamu belajar apa? Minggu lalu kita melaksanakan penilaian harian. Sebelum penilaian harian kita belajar tentang apa? Tentang sejarah kelahiran Pancasila. Oke, pokok bahasannya di materi bab kedua ini ya, mungkin Bapak nanti akan menjelaskan tentang norma dan undang-undang dasar. Jadi norma hubungannya dengan undang dasar itu apa? Tapi pada hari ini kita belajar tentang norma dulu ya. Sebelumnya saya tanya, kamu sudah belajar tentang norma belum di SD lalu? Belum? Ada yang udah, ada yang belum? Oke. Jadi singkatnya ya, norma dan undang-undang dasar itu sama. Ya, norma dan undang-undang dasar 1945 itu sama. Artinya apa kalau sama? Berarti sama-sama aturan hukum. Nah, kalau norma berlaku dalam kehidupan masyarakat, kalau undang-undang dasar itu berlaku untuk negara atau bangsa Indonesia. Nah, di sini pasti semuanya harus tahu, harus paham karena materi norma itu nanti akan Bapak masukkan dalam ulangan PTS besok. Oke, coba dibuka bab kedua. Bukunya dibuka bab kedua tentang norma masyarakat. Ya. Oke. Di halaman 24. Ya. Oke. Mungkin secara garis besar saja ya. Di sini kamu hidup nggak sih di masyarakat? Hidup. Tinggalnya di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah kalau misalkan tanpa adanya aturan atau norma, apa yang terjadi? Keributan. Tampol-tampolan. Ya, tidak tertib, ya, berantakan. Oke, betul. Jadi semuanya itu betul. Ya, intinya adalah setiap ya dimanapun berada itu kita harus mematuhi aturan. Contoh, nih, Rahmat. Di sekolah ada aturan nggak? Contohnya, tata tertib. Oke, betul. Itu salah satunya norma yang di dalam masyarakat di sekolah yaitu tata tertib. Ya. Nah, di sini kita lihat. Kalau kamu lihat di halaman 25, ya, norma adalah aturan untuk menata kehidupan di masyarakat. Jadi ada norma itu karena tercipta oleh masyarakat juga. Ya. Contoh, misalkan kamu bertegur sapa dengan orang yang lebih tua. Norma nggak? Norma juga. Norma kesopanan termasuk juga itu. Ya. Kamu tidak menjalankan ibadah sholat misalkan, jarang-jarang. Melanggar norma nggak? Ya, norma agama. Kita lihat di sini ya. Oke, nih. Kita belajar macam-macam norma, ya. Ada 4 aja kita pelajari, ya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Oke. Kita lihat di sini, ya. Kalau norma agama pasti tahulah, ya. Sumbernya dari Tuhan, dari kitab suci, ya. Masing-masing agama mengetahui bahwa
norma itu batasannya apa di agama. Sanksinya tegas dan tidak nyata. Artinya apa? Pastinya nanti akan kena hukuman, ya. Baik hukumannya di mana sih kalau agama itu? Hah? Sanksinya berbuat dosa, nanti akan mendapatkan dosa, ya di akhirat. Di sini saya tanya, yang masih jarang sholat 5 waktu siapa? Walaupun yang jujur aja. Nah, kan masih ada. Kamu sudah balik, ya sudah umurnya sudah hampir ya remaja nih, ya harus bisa ya taat terhadap aturan agamanya, menjalankan sholat 5 waktu, ya. Oke, nih. Jadi ada norma agama, sumbernya Tuhan, kitab suci, sanksinya tegas tidak nyata, nanti akan diberikan sanksinya di akhirat, ya, dosa atau pahala. Kalau kita melanggar akan mendapatkan dosa, kalau kita melaksanakannya akan mendapat pahala. Oke, itu ya, titik, ya. Kalau norma kesusilaan, nah, kita di sini. Ini contoh rumah yang tadi ya, rumah yang tadi, ya. Nih, norma agama kesusilaan. Nah, ya. Norma kesusilaan bersumber pada hati nurani, hati sanubari, lubuk hati yang paling dalam. Kalau misalkan kamu dalam hidup, oh saya ngambil barang milik orang lain, kamu merasa apa sih? Bersalah nggak? Salah. Oh saya sering ngusilin temennya, bully temennya. Ada perasaan bersalah nggak? Nah itu, makanya harus tahu batasannya. Kalau kita sudah dalam hatinya salah, jangan melakukan, ya, jangan melakukan hal seperti itu, ya. Makanya, ya. Oke, bisa dilanjut ya temennya absen dulu. Ya, oke. Kalau misalkan kamu berbohong kepada ibunya, kamu disuruh belanja, ternyata kembaliannya kurang, gimana? Salah nggak? Salah. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ya, nyatanya kalau kita melakukan suatu pelanggaran norma kesusilaan, ya kita akan merasa bersalah. Merasa bersalah. Kalau nggak merasa bersalah berarti kamu nggak punya hati. Nah kan, itu ya. Nah di sini kita lihat, ya berbohong, tidak adil, perilaku yang tidak baik, yang diketahui orang lain itu sama saja perilaku yang melanggar aturan norma kesusilaan. Ya, nanti saya tanya loh di sini ya. Lalu yang ketiga, ya ada norma kesopanan, ya norma yang berlaku yang berdasarkan dari tingkah laku di masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai tingkah laku di masyarakat. Ya, contohnya apa sih? Ya salaman, tegur sapa dengan orang lebih tua, pamitan. Kamu kalau sekolah pamitan dulu nggak? Pamitan. Ya. Dari ridhonya orang tua ya, dan juga insya Allah berkah kalau kamu pamitan pada orang tua. Lalu duduk di atas meja, benar nggak? Ya, mohon maaf nih misalkan kamu kalau di jalan ada yang pernah ludah sembarangan nggak? Buang sampah sembarangan? Nggak. Berarti kamu menerapkan norma kesopanan dengan baik. Ya, jangan seenaknya udah jalannya kecil. Nah, ludah sembarangan, gimana tuh perasaannya? Ya, itu perasaannya tidak baik ya. Lalu berbicara santun kepada orang lebih tua. Nih, ada yang kita ceplas-ceplos nih ngomongnya. Ya, kamu ngomongnya sedikit latah dikit, ngomongnya binatang. Nah itu ya. Jangan sampai itu keluar atau terjadi. Ya. Lalu sanksi yang melanggar dari teguran tersebut yaitu cemooh. Cemooh, tahu nggak? Cemooh itu omongan yang tidak baik pada orang lain. Oh, dia itu orangnya seperti ini. Oh, dia itu orangnya sering nyontek. Ya, itu cemooh namanya. Perkataan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang lain. Ya, jangan sampai terjadi. Ya. Lalu tujuan norma ya menciptakan keharmonisan pergaulan yang santun di tengah masyarakat pasti. Ya, pasti setiap apapun norma atau hukum itu pastinya menciptakan suatu hubungan yang baik ya, harmonis ya. Lalu yang keempat, ini norma hukum. Ya, norma hukum ada dua. Ada norma hukum yang tertulis, ada norma hukum yang tidak tertulis. Nah, di sini saya sampaikan juga, ternyata hukum kita itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ya, biasanya ya, yang tertulis itu berupa catatan atau ketikan. Ya, ketikan-ketikan seperti itu di belakang tuh. Ya, itu merupakan contoh norma hukum tertulis. Ya, kalau yang tidak tertulis, ya, itu berupa yang namanya konvensi. Konvensi dalam artian suatu sidang MPR ya dalam bentuk rancangan. Ya, tetapi di situ termasuk sebagai hukum yang tidak tertulis atau sidang rapat sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia itu ya. Nah di sini norma hukum ya mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara ya berasal dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Berarti norma hukum itu dibuat oleh pemerintah. Contoh nih siapa nih? Nah Al-Farisi, mana Al-Farisi? Kamu pernah naik motor nggak? Jarang, tapi pernah. Ya pertanyaan saya pernah nggak? Pernah. Kalau naik motor tanpa menggunakan helm, salah nggak? Salah. Kalau naik motor nggak punya surat-surat SIM, SNK, salah. Naik motor goceng 3. Nah itu merupakan melanggar aturan norma hukum. Sanksinya apa? Melanggar norma hukum. Sanksi tilang. Ya, denda, betul. Ya, apalagi? Hukuman penjara nggak? Kalau misalkan nabrak orang sampai innalillahi ya, meninggal, ya. Atau hukuman ya mati bisa. Ya, itu yang paling terberat. Hukuman yang paling terberat. Ya. Rehabilitasi, ya teguran, sanksi tilang, ya denda, dan hukuman pidana itu semuanya
sanksi norma hukum. Contoh, nih, ya, kamu kemarin melihat nggak sepak bola? Apa yang terjadi sepak bola Indonesia kemarin? Nah, seri. Enggak, Indonesia yang kejuaraan PON. Oke, wasit ditonjok oleh pemain. Nah, itu akan terjadi yang namanya sanksi hukuman. Setidaknya pemain itu tidak boleh bermain berapa bulan atau berapa tahun. Nah, itu merupakan sanksi skor. Sanksi skor itu termasuk sanksi hukum juga. Ya, itu ya. Oke, lanjut. Ya, norma hukum berlaku di Indonesia ada KUHP, kitab-kitab hukum pidana. Kalau KUHP itu biasanya yang pasal berat-berat, pembunuhan, ya, sampai penculikan, penganiayaan, ya, korban jiwa, itu KUHP pidana. Kalau KUH perdata antara orang dengan perorangan, misalkan, oh dia itu melakukan yang namanya kerugian usaha bisnis, misalkan bisnis apa, dia itu ketipu, yaitu perdata, ya, perdata, banyak, ya, perdata. Lalu sanksinya berupa denda, penjara, dan lain sebagainya tadi ya, menciptakan suasana aman, tentram dalam masyarakat. Nah di sini Bapak sudah menjelaskan berbagai macam norma-norma dalam masyarakat, ya. Jadi intinya adalah kita harus tahu, ya, harus betul mentaati norma yang berlaku, ya, norma yang berlaku di masyarakat. Di antaranya ada 4 norma, apa aja? Agama, hukum, kesopanan, kesusilaan. Oke, keempatnya kamu harus paham. Jadi nanti pada saat ada pulangan ataupun apa, jadi kamu sudah paham dulu. Baik itu norma, sanksinya apa, kamu harus tahu. Ya, oke. Nah di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi ini? Tidak? Oke. Selebihnya nanti kita belajar tentang pentingnya norma dan kewajiban kita mentaati norma itu apa saja. Jadi nanti ya. Dan sebelumnya saya ingin kamu bisa mengerjakan LKPD yang saya berikan. Ya, LKPD-nya yaitu berupa soal. Ya, soal yang nantinya kamu kerjakan. Ya, oke. LKPD-nya, oke. Sendiri. Ya, sendiri. Oke. Boleh lihat di sini aja ya, Bu. Lihat sini aja ya. Oke, di sini aja. Kita lihat di sini. Coba dibuka buku PKN-nya, ya. Oke. Mungkin berupa soal ya. Oh iya, tadi mungkin ada satu yang terlewat yaitu tentang norma, yaitu video pembelajaran yang ingin saya tampilkan dulu ya. Oke. Bisa dilihat dulu ya. Ya, kamu boleh lihat dulu tentang video pelajaran ini. Oke, ya, walaupun gak ada speaker, kamu tonton sebentar ya. Ya. Nah, jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan dan ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Ya, hidup aman, tentram, yang penting kita mematuhi aturan hukum di negara kita. Ya. Nah, ini yang sudah kita pelajari tadi, ya, tentang norma agama. Oke, ini sudah kesusilaan. Kalau kesusilaan itu sanksinya apa sih? Sanksinya apa sih? Anda tahu? Hah? Sanksinya apa? Sanksinya apa? Merasa bersalah, betul, betul. Ya. Selalu berkata jujur, ya, semuanya. Oke, ini semuanya sudah kita pelajari, ya. Norma hukum, memaksa. Nah, kamu tahu ternyata norma hukum itu ada 2 sifatnya. Sifatnya mengikat dan memaksa. Artinya apa? Kalau mengikat, berarti aturan hukum itu semuanya perlu ditaati oleh masyarakat. Kalau memaksa, artinya norma hukum itu memiliki sanksi yang tegas. Ya, sanksi yang tegas. Oke. Gak ada, memang gak ada. Ya, sip. Oke, ini tentang videonya sudah kita tampilkan, ya. Mungkin kita lihat dulu. Di sini ada LKPD. Ya, oke. LKPD di sini kamu hanya menjawab pertanyaan saja. Selebihnya nanti kita koreksi dan kita sambil membahas bersama, ya, membahas bersama tentang materi yang sudah dibicarakan. Ya, betul. Oke. Jawabannya saja. Ya. Yang tadi sudah kita pelajari, silakan bisa dikerjakan LKPD-nya. Ayo. Nomor 1. Dua dan 3 sudah? Ya, lanjut nomor yang belum, nomor 5 ya. Oke, nomor 5. Ya, nomor 5. Sudah semuanya? Belum? Masih ada yang belum? Ya.
Ayo, diisi nomor 5. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya ingin melihat seberapa kamu bisa mengerjakan LKPD ini ya, dan juga pemahaman terhadap materi yang disampaikan tadi. Saya ingin mengkoreksi hasil jawaban kamu dengan menukarkan dengan teman sebelahnya, ya. Belum? Oke. Silakan ditukarkan dengan teman sebelahnya, lalu kita koreksi bersama. Ya. Oke. Dari nomor 1 ya, kita koreksi ya. 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 Oke. Dari nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 ini tentang makna atau pengertian dari norma yang sudah disampaikan tadi, ya. Maknanya apa? Misalkan suatu kaidah yang digunakan sebagai standar atau ukuran tentang perbuatan manusia, mana yang baik dan mana yang salah, ya. Itu merupakan pengertian apa? Norma. Oke. Nomor 1 jawabannya B. Ya, betul. Nomor 2, norma ini memiliki hukum yang tegas. Nah, tadi kan saya sampaikan, ya. Ada satu norma yang memiliki hukum yang tegas, yaitu norma apa? Hukum. Oke. Berarti kalau ada hukum yang tegas dan perundang-undangan, berarti norma hukum. Oke. Itu 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul 8? Betul 7? Oke. Betul 8, betul 7. Betul di bawah 7, betul 6 di bawahnya. Selebihnya ya, betul 6 di bawahnya semuanya. Ada. Betul 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, dah sip. Nah, yang masih betulnya di bawah 7 ya, harap nanti dipelajari kembali materinya, karena materi ini nanti akan disampaikan kembali untuk ulangan ya tengah semester. Oke. Sampai di sini ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat? Materinya bagaimana menurut kamu? Ya, gampang atau susah? Gampang. Oke, insya Allah gampang kalau semuanya mempelajari kembali di buku di rumah ya. Oke, sekian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perjumpanya semua kelas 7E. Tetap semangat untuk belajar ya, dan juga semoga nilai PKI-nya semua di atas KKM atau KKTP. Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Oke, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Nah ya, mohon izin ya Pak Habib, hari ini saya mau mengadakan wawancara percakapan pasca observasi. Karena sebelumnya kan kita sudah melaksanakan pembelajaran ya, kemarin pembelajaran di kelas, dan saya sudah melakukan supervisi langsung gitu ya, observasi kelas pada saat Pak Habib sedang melakukan pembelajaran. Gitu. Jadi di sini kegiatan pasca observasi ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol aja nih gitu ya, semoga jadi misalnya pada kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin gitu ya Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait pembelajaran yang telah Bapak jalankan. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Bapak selama pelaksanaan pembelajaran kemarin Pak? Perasaan saya kemarin saya senang saat ini pertama untuk bagaimana cara saya belajar sesuai dengan hal yang dicapai dan juga tujuan kita yang jadi kemarin saya masih pertama mungkin ada sedikit gambaran saya bahwa dalam itu banyak sekali persiapan yang harus dibutuhkan. Oke, baik. Jadi memang alhamdulillah Bapak kemarin senang ya Pak ya. Rasanya senang ya Pak ya, karena sudah terjadi pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan rencana gitu ya Pak ya. Oke, nah pada saat kemarin nih Pak kan saya duduk gitu ya di antara anak-anak yang mana Bapak sedang mengalami kegiatan pembelajaran. Nah, perasaan Bapak gimana tuh dengan kehadiran supervisor gitu di tengah-tengah pembelajaran? Ya, menurut saya Ibu datang ke kelas hari ini perhatikan masih saja mengajar. Saya mungkin tidak melihat apa-apa saya berusaha mengajar sesuai dengan apa yang dilakukan pembelajarannya, juga hal-hal yang tersebut datang baik dari pintu pembelajaran yang pembelajarannya juga dalam hal ini murid aktif antusias dalam belajar. Baik Pak, dari Bapak, dari perasaan Bapak ya, yang sudah Bapak sampaikan tadi ya, Bapak dengan adanya supervisor gitu yang memperhatikan pembelajaran Bapak, Bapak
senang gitu ya. Iya. Mungkin ada rasa-rasa agak canggung, tapi walaupun akhirnya Bapak bisa menguasai diri ya. Iya. Ternyata saya ternyata tidak ada siapa-siapa gitu kan. Betul. Seperti itu. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran di kelas kemarin Pak. Ya, pada saat proses pembelajaran kemarin, kebetulan saya mengajar di jam pertama dan kedua, didampingi langsung masuk beberapa. Dalam hal ini saya membuat materi pembelajaran itu tentang pentingnya norma dan juga hubungannya dengan budaya Islam. Jadi di dalam hal ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu setelah didik mampu menjelaskan yang norma dan hubungannya dengan budaya Islam serta menjelaskan dan dan juga ada beberapa pengembangan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini, yaitu ada dua, yaitu kompetensi pengetahuan dan pengalaman. Dan ketiga pengetahuan, saat ini mampu mengetahui konsep norma dan juga mampu menerapkan pentingnya dan juga akibat dari norma tersebut. Sementara untuk keterampilan, ya, saya membuat yang namanya LKBD, yang namanya kebijakan masuk oleh. Dan di sini saya menggunakan pembelajaran seperti diferensiasi proses dan juga bagaimana melakukan mahasiswa yang diharapkannya itu adalah tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Dan juga ada pun strategi yang saya gunakan dalam halnya pembelajaran kemarin itu menggunakan media PowerPoint dan juga video pembelajaran. Serta metode belajar kemarin saya gunakan adalah mungkin diskusi sama dengan basis visual kasus nyata dalam kehidupan sehari-hari dan juga model pembelajarannya tentang proyek besar. Dan di sini saya menjelaskan tentang materi itu dari contoh dan juga materi tersebut sampai dengan hal-hal yang Anda kenyataan dari kehidupan saya. Di sini setelah pelaksanaan pembelajaran saya pun langsung memberikan penugasan beberapa kali yang mana tersebut dan setelah dikerjakan langsung dikoreksi bersama dan hasilnya lumayan bagus karena mungkin murid paham tentang materi yang setelah saya sampaikan. Oke, menarik sekali nih ya Pak ya dari paparan Pak Habib tentang kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di kelas ya. Sangat lengkap sekali Pak karena mungkin di situ Bapak sudah memberikan area pengembangan itu, pengembangan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, kemudian pembelajaran diferensiasi gitu ya Pak ya. Kemudian didukung lagi dengan media PowerPoint, video pembelajaran, kemudian ceramah yang juga sudah melihat tuh diskusi dengan anak-anak itu ya. Karena seru banget Pak. Nah, dan yang saya garis besarkan kemarin itu diskusinya memang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya Pak. Itu sangat relate sekali gitu ya. Oke, nah kira-kira apakah sudah sesuai harapan Bapak itu kemarin? Menurut saya ya, sesuai dengan pembelajaran sih sudah, memang masih ada yang kurang karena memang mengingat saya menggunakan mungkin murid sedikit pengalaman tapi dengan saya menggunakan pertanyaan murid tersebut mungkin yang sesuai dengan apa ini seperti itu. Oke. Jadi secara garis besar sudah sesuai harapan, tapi mungkin ada yang kurang ya Pak ya, seperti kemarin ada metode ceramah tapi mungkin agak monoton ya, sehingga anak-anak kelihatannya agak bosan. Mungkin ada kurang juga kemarin penampilan videonya di akhir. Penampilan video di Harusnya di akhir. awal, Gitu. saya kan udah dijelasin kalau tidak akhir. Ya, kalau mungkin secara idealnya ada depan itu setelah ceramah ada penampilan video gitu ya. Jadi anak-anak mungkin bisa melihat secara visual ya tampilan atau pembelajaran yang sedang Bapak lakukan saat itu ya. Oke, tadi Bapak bilang kalau anak-anak tuh agak bosan gitu dengan metode ceramah gitu ya. Apakah di situ ada hambatan gitu Pak dalam metode ceramah itu dan ada hambatan juga mengapa anak-anak itu bosan? Pasti ada hambatannya karena melihat kemampuan dan bagaimana dia memahami materi kan setiap siswa itu berbeda-beda. Jadi ya kita harus mengkondisikan diri ya supaya anak murid itu tetap fokus bisa kita menjelaskan dan tidak. Ya, menurut Bapak ya tadi menarik sekali kalau misalnya Bapak itu sudah melakukan metode ceramah, tadi Bapak sudah mengungkapkan
Iya, ya. iya. Dan ini kayak itu dengan minat siswa ya Betul, Pak ya. betul, betul. Mungkin kurang mengena gitu ya. Iya. Karena anak-anak kan pada dasarnya melihatnya pengen yang lebih gitu ya, Iya, menyenangkan iya. dalam pembelajaran dan menarik gitu ya Pak. Apakah ada strategi lain Pak ya pembelajaran Bapak ini gitu? Ya. Ceramah ini? Ya dalam hal ini ya karena mungkin materi awal namanya cara jelasin dulu ya sebetulnya pembelajaran itu harus berbasis kalau murid jadi murid itu mengacu belajar sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga sesuai dengan apa yang kita tujuankan. Jadi intinya mereka belajar mandiri tetapi sesuai dengan alur yang ingin kita capai supaya hasil pembelajaran itu maksimal mungkin. Oke, ada gambaran nggak nih Pak kira-kira kalau kan tadi strateginya kan karena kemarin itu adalah materi awal ya Pak Iya, ya, betul. adanya ceramah gitu ya, mesti ada ceramah gitu di awal pembelajaran karena Iya. harus apa namanya mentransfer pengetahuan dulu Betul. nih ke anak-anak murid gitu ya. Iya. Nah terus Bapak sendiri juga sudah bilang kalau mungkin menjadi strateginya itu pembelajaran pusat pada murid gitu Iya, ya. iya, betul. Nah ada gambaran nggak Pak apa strategi pembelajaran apa nih yang mau dikembangkan sama Bapak nih sehingga pembelajarannya itu berpusat pada Ya, ada gambarannya kalau misalkan pada program berikutnya saya membentuk yang namanya diskusi kelompok. Jadi dalam kelompok membahas tentang materi yang setelah diberikan contoh norma itu kan ada beberapa macam. Jadi siswa itu dibuat kelompok, maka masing-masing dijelaskan dan juga bukan hanya dijelaskan saja, tetapi melihat penjelasan tentang contoh-contoh dari norma yang sudah ada. Karena kan pengertian norma masih ada sanksi norma, ada arti dari norma itu apa, kasih. Jadi akan Bapak kembangkan lagi Iya. ya pembelajaran berpusat pada murid dengan membuat diskusi kelompok gitu ya. Kira-kira selain diskusi kelompok ini apakah ada pengembangan lagi yang bisa Bapak gali untuk pembelajaran berpusat pada murid? Juga bisa selain diskusi kelompok murid melihat secara langsung ya kontekstual karena ini mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya agama itu kita bertemu langsung di agama dan juga persoalan di masyarakat. Jadi bisa murid mencari contoh kasus yang ada sebenarnya apabila hal ditemukan. Baik, dari contoh kasus itu mungkin seperti Iya. pelan kali ya Pak Pelan, ya, betul, iya. yang lebih anak-anak lebih mengeksplor lagi Iya, gitu, betul. pembelajarannya gitu ya Pak ya. Oke, kemudian apakah itu nanti akan dikembangkan oleh Bapak gitu pada pembelajaran berikutnya? Apakah ya udah hanya rencana doang atau bagaimana Pak? Ya sebetulnya perlu dikembangkan ya mengingat dari kalender akademik misalkan kalau bisa diterapkan nanti kita akan langsung ya sesuai dengan kondisi saja karena kan kita jadwal di sekolah pun banyak sekali kegiatan mungkin seperti itu karena kalau misalkan mau mengganti itu berat itu butuh waktu juga. Iya. Jadi ini akan menjadi rencana ke depan Iya, Bapak gitu ya. betul, iya. Oke, yang sudah berjalan biar berjalan dan mungkin akan lebih ditingkatin lagi Iya, seperti itu ya Pak yang betul. dari media visualnya, media PowerPoint-nya atau strategi yang seperti diskusi atau webinar gitu ya ditambahkan dan mungkin rencana ke depannya pun ya kalau memang tidak sekarang bisa di Iya. next ya semester depan gitu karena kalau sekarang sudah berjalan gitu Iya, ya Pak ya. iya. Oke, baik. Nah, untuk pembelajaran ini yang jelas dari pembelajaran yang sudah Bapak berikan kepada anak-anak, artinya memang sudah sesuai harapan ya, walaupun masih ada yang kurang. Kemudian baik Pak, mungkin saya bisa ini ya Pak ya, bisa membuat apa? Saya bikinlah catatan refleksi ya Pak ya. Oh iya, iya, iya. Iya, jadi saya mau menyampaikan catatan refleksi saya nih tentang pembelajaran yang sudah Bapak jalankan. Nah, kalau dari catatan saya nih Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi Bapak kemarin sudah cukup efektif itu menurut saya karena di situ bisa menguatkan potensi pengetahuan dan keterampilan serta keahlian siswa. Lihat kemarin itu anak-anak memang
Bapak mengadakan seperti berdialog gitu ya anak-anak. Saya Pak gitu, atau menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang Bapak utarakan. Kemudian belajar diferensiasi juga dapat menyesuaikan cara belajar dengan kebutuhan dan minat siswa ya. Karena saya lihat kemarin anak-anak tuh senang juga melihat Bapak mengajar karena disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka bisa membayangkan gitu ya, oh ternyata harus begini gitu, di agama harus seperti ini gitu. Kemudian dari topik pembicaraannya ya Bapak sudah melakukan pembelajaran diferensiasi, aktif siswanya sudah baik gitu ya Pak. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bapak berikan melalui ceramah, kemudian LKPD ya itu sudah sangat bagus gitu ya. Dan dari pembicaraan atau ucapan kita kali ini ya Pak ya, apa nih yang bisa Bapak dapatkan atau pembelajaran apa nih yang didapatkan dari percakapan kita? Ya, dari pembelajaran percakapan kali ini saya dapatkan banyak sekali, karena memang saya baru paham ternyata banyak sekali ya diferensiasi proses yang mana diferensiasi proses itu mengacu pada minat dan kebutuhan dari murid itu sendiri, karena memang setiap murid itu berbeda kemampuannya. Dan juga di sini perlu adanya persiapan dalam arti pembelajaran itu, targetnya adalah tujuan pembelajarannya tercapai dan juga hal-hal yang ingin dicapainya itu apa saja. Berarti hanya perspektif pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini saya memiliki target dalam arti setiap pertemuan benarnya itu pasti harus ada target yang harus dicapai. Dan namanya hanya menarik saja, tapi di sini saya mengajarkan murid bagaimana ternyata pembelajaran itu bukan hanya di kelas, tapi bisa melihat contoh kasus yang ada di luar kelas. Baik Pak, menarik sekali dan menyenangkan sekali berbincang-bincang dengan Bapak mengenai pasca observasi setelah pembelajaran yang sudah dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.